Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis ya, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih di mancanegara, di dalam negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya, jadi jangan diunduh potong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Ya, jadi begitu ya, linknya silahkan di share. Selanjutnya dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya, atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Masih panas. Oke, nanti supaya Gra itu bisa segera siap-siap dengan urusannya, aku tunjukkan, nanti aku akan menukil ini ya. Ini bisa kalian klik ya, di share, di googling tentang otentisitas dari Markus 16 ya, ayat 9 sampai 20. Sebetulnya aku ingin komentar ini datang dari teman-temanku yang Kristen, tapi ternyata justru datangnya ya dari teman-temanku, saudaraku yang Islam lewat jalur WA ya. Seharusnya aku mengharapkan ini datangnya dari teman-teman yang Kristen. Nggak tahu kenapa kok nggak berani komentar ya. Nanti akan aku jelaskan. Karena pada penjelasan yang kemarin kan aku membiarkan saja semua ayat-ayat yang ada ya, hanya aku fokus pada poin-poin yang memang lagi kita permasalahkan, kita pertengkarkan dalam sebuah diskusi. Bener nggak sih Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi, naik ke atas langit ya, diangkat ke atas langit, sehingga diperingati ya sebuah ritual kenaikan Isa Al-Masih. Tapi keturunan Isa Al-Masih, turunannya Isa Al-Masih nggak diperingati, mungkin karena belum terjadi gitu ya. Aku akan mengutip ini, kalian bisa cari, nanti aku jelaskan sesingkat mungkin. Sudah? Oke tuh, tinggal tuh, bisa sudah. Kalau kamu ada urusan. Oke ya, tajuk kita adalah Kristen Islam ya. Kristen Islam ya. Masihkah berpikir bahwa Isa diangkat ke langit? Masihkah berpikir Isa diangkat ke langit?
Kemarin seri 10, sekarang masuk seri 11. Ya. Aku sudah nukilkan kemarin dari kitab Matius. Ya, yang ternyata ya yang seperti kalian tahu, tidak ada penampakan, tidak perlu 40 hari, dia langsung berpisah, ya. Cuman kan yang kita stressing point kemarin adalah tentang di mana sebetulnya akhir pertemuan itu. Dan Matius mengatakan Galilea karena memang itu yang dipesankan oleh malaikat, ya. Kemudian oleh Yesus sendiri. Jadi dari malaikat memesankan kepada Bunda Maryam. Itu Bunda Maryam atau Maryam, kita kalau baca hati-hati itu. Bukan Bunda Maryam sepertinya, ya. Maryam dan kawan-kawan gitulah, ya. Karena ada Maryam yang lain, aku juga nggak jelas tuh Maryam yang lain itu yang mana. Ya, makanya kalau kita baca sejarah itu, ya, bangsa Semitik itu gitu, namanya itu sulit. Kadang-kadang kita harus ngulang-ngulang, ya. Ya sudah, Maryam yang lain gitu aja lah, ya. Mau ada Bunda Maryam, mau ada Maryam Magdalena, itu nanti bisa baca sendiri. Itu ketika datang ke makam, ke kubur, wah, ternyata sudah kosong. Dan ada malaikat. Ya kalau di situ sih penjelasannya malaikat, ya. Nanti malaikatnya 1 apa 2 itu ya berantakan lagi itu. Karena ada yang ngomong 1, ada yang ngomong 2. Ya. Kemudian dipesan, kamu cari siapa? Cari Yesus. Ini bahasaku supaya cepat, ya. Cari apa? Cari Yesus itu. Yesus sudah nggak ada. Ayo kita lihat di makamnya, kosong sudah. Dia sudah pergi ke Galilea. Nah, disebut Galilea, ya. Disebut di situ, ya, 28:7 Matius 28:7 disebut di Galilea. Nanti sudah itu di Matius 28:10. Ketika dalam perjalanan Maria dan CS, ya, Maria dan kawan-kawan itu ketemu Yesus di tengah jalan, dipesenin. Nanti suruh itu mereka temui aku di Galilea, ya. Di Galilea. Jadi sini ini malaikat kasih info, ini Maria Magdalena diperintahkan Yesus. Nanti Matius 28:16. Matius 28:16, ya. Ini mereka berangkat, para murid yang dipesenin oleh Maria berangkat. Kemana? Itu semua, ya, merujuk kepada satu tempat yang namanya Galilea. Bangkit tidak memerlukan waktu 40 hari. Tapi 40 harinya kita pending dulu. Kita kemarin fokus ke tempatnya. Maka ketemunya di Galilea. Bagaimana mungkin, ya, Lukas mengatakan di Betani. Bagaimana mungkin Lukas mengatakan di Galilea juga. Sesuai dengan Lukas 24:50 dan Kisah Para Rasul 1:11. Artinya pembicaraan Lukas sendiri sudah konfrontatif. Ya. Jadi yang dikatakan Kisah Para Rasul 1:11 yang mengatakan orang-orang Galilea itu, ya, orangnya orang Galilea dan ketemunya di Galilea gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya ketika aku menukil Markus, ya. Jadi Lukas, ya, itu mengatakan Yesus naik ke surga. Di mana? Di Injil Lukas sama di Kisah Para Rasul. Nanti tak tunjukkan ayatnya, ya. Jangan lupa Lukas dan Markus dan Matius dan Yohanes, karya mereka disebut sinoptik. Tapi bagi aku nih, teman-teman Kristen kalau nggak setuju ya nggak masalah. Yang sinoptik itu sebetulnya Lukas, Markus, Matius. Kalau kita rinci lagi sebetulnya Markus sama Matius. Nah, Lukas enggak sebetulnya. Tapi masih lumayan lah daripada Yohanes. Yohanes beda banget loh. Bahasanya Yohanes lebih canggih bahasa sastranya.
Jadi sebetulnya kalau 4 itu sinoptik, ya enggak juga. Ya, nah, sekarang yang sinoptik itu apa? Matius sama Markus. Nah, ini sudah clear ya. Aku hapus sekarang. Ini nggak bilang di sorga loh ya. Cuman tempat perpisahan mereka di Galilea. Ya. Kita sekarang komparasikan antara Matius dan Markus. Aduh, lapnya di mana tadi yang kering? Kok nggak ada? Ya harus ini aja. Ya, kita komparasikan. Matius itu menunjukkan lokus. Markus, padahal ini sinoptik. Ya, tidak menunjukkan lokus, tapi menunjukkan naik ke sorga. Ya, di sini perpisahannya lokusnya mana? Galilea. Ini menunjukkan keterangkatannya. Jadi beda juga ternyata, nggak sinoptik amat toh. Yang dimasalahkan oleh teman, kalau Markus mengatakan terangkat ke sorga tapi tidak mengatakan lokusnya di mana, sementara Matius menyatakan lokusnya perpisahan terakhir itu di Galilea tapi tidak mengatakan dia naik ke sorga atau tidak, berarti kan beda lah pelaporannya. Yang jadi masalah sekarang kitab Markus. Udah? Habis. Ya. Kitab Markus ini yang dipermasalahkan. Ya. Yang kemarin tidak aku permasalahkan dulu, ya. Aku nunggu, ternyata yang diharapkan dari teman Kristen, komentatornya ternyata dari teman Islam sendiri. Ya sudah, nggak masalah, ya. Kitab Markus. Karena kalau Markus menunjukkan Yesus ke surga, jadinya kan begini. Matius, ya, Markus, ya, Lukas, ya, Yohanes, ya. Matius tidak menyatakan kalau Yesus diangkat ke surga. Markus berdasarkan ini mengatakan. Lukas mengatakan 2 kali, di mana di Injilnya plus di Kisah Para Rasulnya. Dan ini semua tulisan Lukas. Yohanes tidak mengatakan. Yang jadi masalah, benarkah Markus itu mengatakan? Nah, ini yang mau kita uji. Maka itu tadi ya, otentisitas dari Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ke-20, sehandal apa ayat itu di sini mau kita bicarakan. Itu ya. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian semuanya ya. Jadi kita membicarakan Markus ya. Nanti kalau Markus ternyata terbukti nggak mengatakan, selesai sudah. Tinggal Lukas, apa bisa dipertanggungjawabkan? Apakah Yohanes, Markus, Matius nggak tahu? Apakah Yohanes, Markus, Matius tidak kredibel? Peristiwa yang maha penting dalam akidah kekristenan kok bisa lolos dari tulisan mereka? What happened? Sejauh mana yang dicatat Lukas itu benar? Akhirnya kan ke sana karena beritanya saja sudah simpang siur. Gitu ya. Tapi kan kita tidak mengatakan terlebih dahulu sebelum menyelidiki data bahwa tulisan Markus tentang Yesus naik ke surga itu akurat atau tidak. Nah, sekarang mau kita bicarakan. Oke, ini aku hapus ya. Kita menguji ya otentisitas itu, kadar otentiknya seberapa sih ya? Ya. Otentiknya itu gimana? Otentisitas ya Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ke-20. Ya, ini. Supaya teman-teman Islam juga tahu. Cerita ini dari teman-teman kita Kristen. Kalau ceritanya aja sudah begini, ini sumber aslinya loh ya. Kalian kan nerima ceritanya doang. Islam belum ada saat itu, terus kalian bela mati-matian.
akan sia-sia gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi senja. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian. Ya. Dari sini kita bisa selidiki nanti ya. Gimana? Bisakah itu dipertanggungjawabkan tentang Yesus diangkat ke surga? Ya. Tuh. Bapak nggak kuat tuh. Sumuk. Panas sekali. Awas kena lampu. Ya. Tadi dingin jadi panas, tadinya panas dingin. Oke. Pertama masuk dari Kang Mas Padlan Jakaria, nggak tahu ada di mana ini. Salam dari Santri Ngala Gus, semoga sehat selalu Gus. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, mantap Gus, ilmunya sangat rasional, bikin otak bereaksi. Ya harus dong. Makanya kita mengatakan Islam rasional. Ya. Gispati, soleha kita, Gispati, alhamdulillah. Lalu hadir ngaji Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra ya untuk semuanya yang ada di Palu. Kemudian Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Salam Isra juga untukmu Kang Nurkolis. Gimana harga bawang merah bagus enggak? Semoga panennya bagus dan harganya bagus. Kembali tetap ke Brebes ada Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan ke jagoan kita dari Jakarta Selatan. Rio Aka hadir Gus. Oke, mantap. Lanjutkan. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Jakarta Selatan. Mbah Bud, ini surah yang mengatakan Isa diangkat ke sorga. Surat 3 ayat 55. Goblokmu itu kok nggak hilang-hilang Mbah Bud, Mbah Bud. Gobloknya tuh dihilangin dong. Ngaji di sini kamu memang tidak aktif ngaji di sini, tapi kan sudah ngaji di sini. Kamu lihat teksnya itu. Ada di sorga itu. Coba buka deh ya. Ya, buka Al-Qur'an surat berapa ini? Surat 3 ayat 55 ya. Aku didik kamu tetap goblok. Gimana itu? Jadilah bodoh yang bertepi, jangan bodohmu itu tak bertepi. Surat 3 ya, kalian sama-sama buka dah. Ya, surat 3 itu suratnya Ali Imran ya. Ayat 5. Dan ayat ini paling disenangi sama teman-teman Kristen, ya. Ya, karena mereka salah satu sisi menolak Al-Qur'an, tapi salah satu sisi demen sama ayat Al-Qur'an yang ini. Dikirain ada diksi orang-orang dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Dikirain orang-orang Kristen sekarang mengikuti Yesus. Yang dimaksud di sini adalah Hawariyun yang masih bertauhid. Ini digemari nih teman-teman Kristen. Di satu sisi mereka menolak Al-Quran, tapi kalau ketemu yang positif terhadap Yesus, dan semua pemberitaan Yesus dalam Al-Quran itu positif. Pemberitaan Bunda Maryam itu positif semua. Makanya kita sebagai orang Islam tetap menghormati Kanjeng Nabi Isa dan Bunda Maryam. Ini kalau misalkan sadar, teman-teman Kristen tahu itu dialognya bisa enak. Ya. Tapi kalau kelasnya kelas curu ya biarin saja. Nggak usah dilayani. Tuh tisu tuh. Ya. Dabut, coba matamu bukaan. Mana di situ ada kata diangkat ke surga?
Itu di situ ada diksi warofiuka, ya, mengangkat kamu, ya, ilaya, ya, ilaya, ya, dan mensucikan kamu, ya, daripada orang-orang yang ingkar, yang kafir, ya. Itu artinya apakah ke surga? Aku mau tahu, ya. Jadi lengkapnya kan begini, ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu. Itu kan mutawafika, itu sebetulnya mengambil mutawafika. Nanti ada ahroja, ada ahoda, itu juga bisa orang keliru, bisa mengambil, bisa mengeluarkan. Kalau di surat Al-A'raf itu mengambil, bukan mengeluarkan. Ya. Di sini mutawafika mengambilmu, tapi oke lah. Mengambilmu itu artinya apa? Mengambil nyawanya, ya, mewafatkan itu loh. Ada berita duka. Kenapa? Wah, Gusti Allah Agung telah mengambil Pak Lurah. Itu artinya mewafatkan gitu loh. Ya. Dan mengangkatmu kepadaku, sudah wafat diangkat. Jangan seperti otak kalian hidup diangkat gitu. Yang diangkat apanya? Kan kembali sudah aku jelaskan. Nama baiknya Allah tidak mau, ya, hamba yang dikasihinya, yang dimuliakannya, yang diagungkannya ini dinistakan sama Yahudi-Yahudi tengik yang berkolaborasi dengan kekuasaan Rom. Nggak mau. Berkali-kali aku bilang, ya, hukuman-hukuman yang bentuknya penyalipan itu tidak hanya membunuh jiwa, tapi membunuh nama. Itu dua yang di kanan kiri salibnya Yesus itu bukan maling itu. Itu adalah pemberontak bagi Romawi. Bagi Yahudi itu sebetulnya pahlawan. Sama dengan dulu pahlawan kita kan apa orang Belanda bilang? Ya ekstremis. Dulu belum ada istilah apa jenenge gue? Teroris. Ya, teroris itu kan bikinan Amerika sekarang. Kalau dulu Belanda itu ekstremis. Ya matanya Belanda bilang ekstremis karena dia menjajah kita. Kalau kita bilang ya pahlawan gitu loh. Romawi tidak mau ada pemberontakan dihabisi dengan cara seperti itu. Yesus ada di tengah. Salib itu sebuah penghukuman yang tidak hanya membunuh jiwa tapi membunuh nama baik. Allah tidak mau. Maka Allah bersihkan. Ketika dijatuhkan sama Yahudi yang berkolaborasi, ya, dengan Rom, menjatuhkan ke titik nol lewat penyalipan, Allah tidak mau. Allah mengangkatnya, gitu loh. Mana ada langit sini? Ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Jadi disucikan dari bajingan-bajingan tengik itu. Ini pembelaan Al-Quran. Mereka tidak bisa menyentuh kesucian Kanjeng Nabi Isa. Allah tidak izinkan, Allah lindungi. Gitu loh ya. Yang mengikut dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamah. Nah, di sini dikirain teman-teman Kristen ini dianggap mereka. Jadi mereka pakai ayat ini. Meskipun Al-Quran ditolak. Ini yang dimaksud Hawariyun, bos. Orang yang masih mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Bukan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja atau sebagainya, dogma-dogma. Enggak. Ya. Tapi mereka salah pasang dikirain mereka. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ada di situ mengatakan diangkat ke surga. Jadi Mbah Bud goblokmu kuwi diilangi ya. Diilangi biar cerdas. Ya. Biar cerdas. Jadi kamu jangan jadi korban dongeng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bodohmu itu jadikan bodoh yang bertepi, jangan bodoh tak bertepi. Kamu ngaji di sini tapi tetap goblok, untuk apa ngaji di sini? Mending cari tempat lain aja.
Oke, kemudian Kang Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Samarinda nyimak. Mati yang dimaksud, insya Allah mati rohaninya. Di kajian JM itulah yang saya pahami. Yang dimaksud mati rohani ialah di kehidupannya tidak ada din, ajaran Allah yang dilakukan di keseharian orang-orang mati tersebut, dan bisa dianalogikan seperti bangkai berjalan, dan itulah mati yang dibangkitkan Isa ibnu Maryam. Salam Isra, salam Isra. Kalau punya santri cerdas gini kan seneng gue. Ya, gitu loh. Nggak ada ceritanya orang mati bisa dihidupkan. Nanti yang bisa itu hanya Allah, nanti kita dihidupkan. Kalau nggak, makanya aku bilang, yang mati itu apanya, lihat dulu. Cuman kan kalian males untuk meng-cross-check ke original teksnya. Dapat dongeng Yesus menghidupkan orang mati, ditambahi lagi mukjizat. Sama dengan Nabi buta huruf, ditambahi lagi mukjizat. Kan kita sudah selesaikan itu, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Kalau semua dihantam mukjizat, rasional kita untuk apa? Nggak usah dipakai, buang saja. Gitu. Ya. Senang kalau punya murid cerdas seperti penghobi Borneo ini, Kalimantan ini. Ya. Nih, jadi yang mati itu apanya? Gitu, ya. Oke. Kemudian Bapak kita Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat berakhir pekan. Akhir pekan ya, liburan yang panjang bersama istri tercinta, bersama anak-anak, bersama cucu-cucu tercinta. Semoga sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Berikutnya dari Deli Serdang kita ke Bandung Utara bagian barat. Ada Kang Sahran Gipari. Baru nyimak malam hari. Oh, malam hari. Oke, mantap. Terima kasih. Atur nuhun, Kang. Kita lanjutkan yang punya Cirebon. Ada Kang Anto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon hadir izin ikut ngaji Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Cirebon. Salam Isra. Kemudian freedom dengan nggak bisa aku mengartikan, aku apa adanya aja lah ya, dengan 3 merah hati gitu aja lah ya, nggak tahu artinya apa juga. Karena ada kata-kata mengatakan bahwa gambar itu mewakili 1.000.000 kata, 1.000 makna. Gitu. Jadi aku nggak tahu, ya adanya begitu ya begitu. Sri Utami ini semoga betah ngaji di sini. Ini power baru ya. Tanya-tanya kepada seniormu ya supaya nggak terkaget-kaget. Ya, tanya-tanya, menyesuaikan dulu ya, seperti kalau kita mahasiswa ada apa namanya? Kalau zamanku namanya pelonco. Kalau sekarang apa? Maba ya. Nggak tahu, ada yang bilang ospek, gonta-ganti ya, yang diganti-ganti namanya ya, kegiatannya tetap itu aja ya. Kan mahasiswa baru ada ospek tuh. Sri Utami sebagai santri baru silahkan, semoga betah ngaji di sini dan banyak bersilaturahmi, bertanya dengan teman-teman seniornya di sini ya. Jika saya melihat YouTube ini kok Yope mungkin YouTube maksudnya ya. Jika saya melihat Yope jenengan ya, keringat almarhum ustadku di Surabaya, Ustadz Sumardi almarhum. Waduh, keringat. Ini namanya logika kalimat. Aku sering ya kesulitan memahami teks-teks Qur'ani itu ya. Aku langsung masuk ke logika kalimatnya. Jadi jangan kamu anggap aku ini ngerti, pinter bahasa Arabiun, enggak. Aku hanya memainkan rasionalitasku aja. Ini logika kalimatnya kemana ini? Gitu loh. Nah, contohnya ini, meskipun tekstualnya, ya, aduh mana tadi? Tekstualnya apa dia bilang? Lihat ini ya. Jika saya melihat Yobe itu mesti maksudnya YouTube. Dia ngetiknya keburu-buru ya. Kemudian
Jika saya melihat yuyo benjenengan, keringat almarhum ustadku. Logika kita main, logika kalimatnya kemana? Oh, dia salah ketik, maksudnya teringat. Beda satu huruf, beda makna loh. Keringat sama teringat itu cuma satu huruf bedanya. Maka kalau keringat nggak mungkin, karena alur kalimatnya nggak ke sana. Ya, maka teringat. Jadi dia ingat almarhum ustadznya. Di Surabaya namanya Ustadz Sumardi almarhum. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Kita doakan Ustadz Sumardi almarhum ya, yang telah mendahului kita ya. Tentunya beliau juga belajar dan mengajarkan Al-Quran seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Dan belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah keindahan. Selalu mengajarkan secara rasional. Ya memang di sini Islam rasional ya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Sri Utami dan semoga betah di sini. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar. Masih menyimak pasca Isya dari Kerinci Jambi. Mantap, biasanya bikin super mie nih. Kang Jamuri-muri. Nyimak Gus, salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Terima kasih matur nuwun. Kita lanjutkan Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian take off-nya Yesus yang benar di mana? Asik Gus, dongeng pengantar Rudit. Salam Isra. Rudit itu tidur ya. Ya nggak pernah take off, orang nggak kemana-mana kok. Nggak ada take off-nya itu. Meskipun kalau kita lihat berantakan itu informasinya. Ada yang bilang Galilea, Betani, padahal nggak pernah take off. Soleha kita, jagoan kita, Rini ya, yang sudah aku ganti Rini S. Ya. Demak hadir Gus, libur. Oke, matur nuwun. Rini sudah banyak membantu ya kalau untuk mencarikan link-linknya YouTube itu dia paling jagonya ya. Rini Ernawati sudah kita ganti menjadi Rini Satriani. Oke, kemudian Amrul Pising, Lampung. Lampung di Kedau nih kok. Hah? Sanak Lampung di Kedau nih kok. Kok nggak ada suaranya? Ya itu sudah dikasih apa namanya? Guiding ya. Keluar dulu, nanti masuk lagi. Itu ada suaranya. Ya. Teman-teman juga sering ada kendala seperti itu. Itu gangguan bukan pada YouTube tapi pada HP-mu. Nah, nanti kalau kan kamu ini kan Amrul Pising Lampung, nah, kamu kan ini juragannya ikan laut ya. Nanti kalau hasilnya banyak, hasil tangkapannya, beli HP yang lebih canggih lagi ya, yang memorinya lebih gede, yang RAM-nya juga lebih gede. Jadi nggak seperti ini ya. Tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa, itu dipakai dulu, dimanfaatkan dulu. Oke. Jadi untuk ilmu itu jangan medit, jangan sayang, jangan eman-eman, jangan pelit. Beli buku, sarana apa saja yang mendukung belajar itu dilengkapi ya. Oke, nggak tahu ini ya, sanak Lampung di Kedau ini Kang Amrul Pising Lampung ini ya, apa Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat, sekarang banyak Lampung. Dulu cuma 3 Lampung, Utara, Tengah dan Selatan. Oke, kemudian nipple base. Opo iki? Bagaimanakah Isra Mi'raj Muhammad? Capek gue jelasin, lu lihat aja lah itu episodenya itu. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita pikirkan? Itu kemarin si soleha kita siapa? Erni sudah kasih linknya ya. Lu cari aja, kalau lu mau coba lihat di komentar berikutnya itu sama Erni sudah disertakan linknya. Atau lu cari aja Subandite Sukoco apakah Mi'raj ya, bukan Isra. Lu kafir ya nggak tahu Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu berbeda. Aku mengkajinya dalam 2 yang berbeda. Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Kamu ketik di sana, penjelasannya ada. Gue capek kalau jelasin lagi ya. Kemudian April Lastomo ya. Ya kalau kafir kehabisan gini loh ya.
Orang-orang kafir itu kalau sudah tidak mampu lagi berargumentasi, ya seperti ini ya. Ya. Apa ngaco atau gimana gitu gitu. Ya kalau yang berpikir akademis itu argumennya dilawan oleh argumen. Ya. Harusnya begitu. Tapi kalian lihatlah, kan aku sudah lihat. Kalau sudah tersudut, argumennya patah. Pertama, oot. Yang kedua, berusaha remis. Cari. Biasanya ada peristiwa-peristiwa yang tidak analogi dipaksakan untuk analogi supaya bisa remis. You begini, you juga begini kok. Nah gitu ya. Kalau nggak oot remis, kalau sudah itu ini oot nggak bisa remis nggak bisa ya sudah. Kebun binatang keluar. Itu tanda-tanda orang tidak punya kemampuan literasi. Nah, levelnya beda jauh bos. Jadi ya biarin saja gitu. Beda level memang gitu ya. Oke, sementara itu sudah aku bacakan dan kita sekarang ke sini. Ya. Aku bacakan apa yang sudah aku kutip tadi ya. Kamu nanti bisa juga mengutipnya di googling itu ada. Tidak terlalu sulit ya. Ya, otensitas Markus 16:9-20. Ini teman Katolik yang jawab. Tapi nggak ada masalah ya. Teman Katolik, teman Protestan dalam konteks ini mereka sama. Sorry ya, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Otensitas, gue baca dari atas ya. Katolisitas ORG, nggak tahu ORG itu artinya apa? Orang atau apa? Ini dikirim dari Kang Mas kita yang punya Jogja. Harapanku sih seharusnya teman Kristen, tapi nggak ada. Justru dari teman Islam. Ya sudahlah, nggak masalah ya. Toh sama-sama kita bisa belajar. Katolisitas ORG, otensitas dari Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan ya. Ini pertanyaannya ini. Ya. Salam. Kalau kita ya assalamualaikum, dia salam. Nanti kalau Yahudi salam aleichem gitu. Ya. Oke. Mohon penjelasannya tentang Markus 16 9 sampai 20. Yang ada di Injil sekarang ya. Kenapa tidak terdapat di Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus? Ya. Hal tersebut menjadi salah satu dasar bukti bagi agama lain kalau Injil sekarang palsu. Walaupun saya tidak mempercayai hal tersebut, tapi penjelasannya akan sangat membantu saya dalam membela iman saya maupun lebih menambah pengetahuan saya tentang kekayaan iman Katolik. Terima kasih. Ya. Masalahnya dia bawa ke iman. Kalau bawa ke iman tuh dia percaya terhadap tulisan Markus 16 9 sampai 20 ya sudah imani saja. Makanya istilah imani saja gitu ya. Ya awalnya seperti itu gitu ya. Betul kita kan tidak cukup untuk diimani saja gitu. Oke. Ya. Sekarang aku perlu jelaskan tentang kodek dulu ya. Aku bacakan secara singkat ya, karena kalau panjang juga waktunya habis. Aku sepertinya tadi sudah baca-baca, sudah jelaskan kepada kalian ya, otensitas dari Markus 16 9 20. Mumpung gerai itu ada di sini ya. Ini dia Markus. Dan ini ya sering jadi perdebatan terutama tentang siapa yang percaya. Percaya maksudnya beriman kepada Yesus ya. Yang paling sering jadi pertentangan itu
minum racun maut tidak mati. Ya, itu sering. Nanti teman Kristen bertahannya itu konyol, bertahannya, dan itu biasa. Semua mesti mengatakan jangan mencobai Tuhan. Loh, ini kan bukan konteksnya mencobai atau tidak mencobai. Kita mau tahu teks ini benar apa enggak sih? Kan begini, tanda-tanda ia akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Kita dalam sebuah perdebatan sering mengatakan ayat ini bisa dibuktikan nggak? Kan syaratnya kalau kita percaya. Coba siapa yang paling percaya buktikan ayat ini. Kan gue sudah cerita beberapa waktu yang lalu, di videonya juga ada itu di YouTube. Di Amerika pendeta khotbah bawa ular, patok ular. Ya namanya dipatok ular ya mesti ke rumah sakit. Begitu juga minum racun maut. Ambil yang siapa lah yang pilih yang paling percaya minum maut, mesti mati. Nggak ada sih yang nggak mati. Nggak usah kita buktikan. Cuman ketika kita tanyakan ayat ini kepada teman-teman Kristen, mereka selalu menjawab jangan mencobai Tuhan. Masalahnya kita bukan mencobai Tuhan atau tidak. Masalahnya ayat ini benar nggak? Itu ada di Markus 16:17 sampai ke 18. Baru nanti yang ke-19-nya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu semua rangkaiannya ada di Markus 16, perikopnya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Padahal di Matius nggak ada menampakkan diri. Mengutus juga iya, tapi mengutusnya ke Galilea, bukan ke Betani. Nih perikopnya. Udah? Nah, ini yang ditanyakan oleh saudara Katolik kita. Ya. Saudara Katolik kita, karena itu tidak terdapat baik di Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus. Itu loh masalahnya. Terus dari mana asalnya itu? Makanya aku bilang kepada teman-teman Kristen, oke lah kalau kalian anggap itu benar firman, bukan tambahan, bukan tulisan manusia yang ditambahkan kemudian diakui. Ini loh firman, ya. Kan Al-Quran sudah mengingatkan itu. Menulis sendiri dengan tangannya lalu dikatakan ini dari Allah. Kan sudah disindir begitu di awal-awal Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah itu. Ya seperti ini peristiwanya. Jadi Al-Quran itu subhanallah, informasinya akurat banget gitu loh. Dan bisa dibuktikan. Ya ini. Ya aku sih memberikan solusi. Oke lah kalau kalian mengatakan itu firman, ya sudah, imani saja toh. Kalian juga mengimani, iya. Tapi itu harus dipahami menurut bahasa metafora, bukan harafiah. Kalau harafiah, ya silakan diuji. Minum racun maut mati enggak? Meskipun siapa yang ngaku paling beriman lah. Ya mesti mati. Jadi ini bahasa metafora. Kalau kalian tetap bertahan bahwa itu adalah firman. Nah, sekarang masalahnya seperti yang ditanyakan saudara kita ini, ya. Di mana ya Markus 16 9 sampai 20 itu tidak terdapat di kodek, baik itu kodek Vaticanus maupun Sinaiticus. Nah, kita bertanya terus dari mana datangnya itu ayat? Ya, kan begitu. Oke. Sebetulnya kalau kodek itu kalau kita apa ya? Kodek itu catatan kuno gitu aja sebetulnya beres. Kodek itu catatan kuno gitu loh. Atau biasanya kumpulan undang-undang itu disebut kodek gitu. Ya. Itu kita, tapi ya kita coba karena kan
pemahaman orang terus bergeser-bergeser disesuaikan oleh tempat lingkungannya masing-masing. Maka sebaiknya kita lihat ke asalnya ya, ke asalnya. Jadi ada Codex Vaticanus ya. Ini salah satu naskah manuskrip tertua yang masih ada, itu justru lebih tua ternyata dari Sinaiticus. Ada Vaticanus, ada Sinaiticus. Ya. Keduanya kemungkinan, ini kemungkinan loh ya, disalin pada abad keempat. Berarti sudah berapa itu? 400 tahun kan? Kanjeng Nabi Isa kan abad pertama. Hadis itu tertulis 200 tahun. Makanya kalau kita bilang yang kita terima sekarang sebagai bacaan kita, terjemahan Injil itu level hadis itu ya bukan sesuatu yang tidak mendasar, sangat mendasar. Jadi kodeks sekalipun, yang tua sekalipun, itu bukan berarti ditulis saat Yesus masih ada di antara murid-muridnya, ya. Itu ditulis sekitar abad keempat. Ini yang jadi masalah yang pernah kita permasalahkan dulu ya. Codex Vaticanus ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan perkamen dengan huruf kapital atau huruf besar Yunani. Itu yang menjadi pertengkaranku, menjadi bahan diskusiku. Dulu kan ada dosen bahasa Yunani ya, saudara kita yang dari Tanah Karo itu kan dosen bahasa Yunani itu. Terus dia bilang, salah Gus, huruf Yunani itu ada huruf kecilnya juga gitu. Nah, aku dulu berpendapat bahwa huruf Yunani itu sama dengan huruf Ibrani dan Arabium, tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Karena yang aku temuin bacaan-bacaannya itu pakai huruf kapital semua, seperti yang dikatakan ini ya. Codex Vaticanus ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan perkamen dengan huruf kapital atau huruf besar Yunani. Atas dasar itulah aku berpendapat, oh berarti huruf Yunani ini nggak ada besar kecilnya ya. Nah, ternyata aku salah dan aku terima, dan terima kasih sudah diingatkan oleh Pak dosen kita ya, yang dari Tanah Karo itu ya, yang lama nggak masuk ke sini, nggak tahu kemana. Ya, mungkin sibuk, tapi semoga sehat-sehat saja. Karena kalau orang menggunakan rasionalitasnya masuk ke sini pasti benturan. Mau bantah bener, mau nggak dibantah iman saya itu begitu. Kalau yang tersisa-sisa itu kan coro-coro gitu. Kalau yang terdidik ya, punya background pengetahuan, itu akan menjadi beban ngaji di sini. Maka aku setuju supaya nggak jadi beban, jangan ngaji di sini. Dan aku tetap menghormati iman saudaraku Kristen. Ya sudah, imani saja. Karena di sini semua diobrak-abrik. Di sini kan kita berbicara pengetahuan, tidak berbicara iman. Nah, kalau itu bertentangan dengan imannya, bisa menjadi pergumulan kan. Nah, itu yang bisa mengalami itu mereka-mereka yang memang punya kapasitas akademis. Kalau yang coro-coro itu, yang sisa-sisa di sini kan ada PR-PR coro itu sih ya nggak punya kapasitas, makanya tetap bertahan. Kalau yang kapasitasnya itu mumpuni, dia akan berpikir. Karena aku ajak mereka untuk mengoptimalkan rasionalitasnya. Ini loh ada masalah, gimana ini? Ya, mereka benturan. Secara rasionalitas tertolak, secara iman harus diterima. Ya, akhirnya nggak di sini, ya itu lebih baik memang daripada nanti jadi gundah gulana kan. Makanya aku bilang, kalau materi-materi kajianku itu membuatmu menjadi sebuah pergumulan, baik yang Islam maupun yang Kristen, karena kan aku anti mainstream, maka sebaiknya jangan ngaji di sini. Kecuali siap untuk mengoptimalkan rasionalitasnya, monggo gitu ya. Jadi bapak dosen itu ya, Bapak dosen Arlison Ginting ya, jadi marga Ginting itu Batak Karo, bukan, kalau aku kan gendernya Batak Toba ya. Itu mengingatkan aku, ada Gus, bahwa kebetulan beliaunya dosen bahasa Yunani, ternyata ada huruf Yunani itu yang huruf kecil ada. Lah aku mengatakan huruf Yunani kapital semua berdasarkan ini. Kodek itu ditulis pakai huruf kapital semua. Maka aku menyimpulkan bahwa Yunani hurufnya kapital semua, dan ternyata itu salah, dan aku terima salah, dan terima kasih sudah dikasih tahu, diberi ilmu ya. Tidak begitu ya, bahwa ada huruf besar, huruf kecil. Oke. Kodek itu sebetulnya ya bahasa Latin ya. Artinya batang pohon atau balok atau pustaka gitu ya, yang berupa, jadi
dari pelepah-pelepah pohon. Sama lah kita dulu juga begitu kan. Kan belum ada kertas seperti sekarang ini. Kertasnya ya seperti itu. Makanya disebut kodek, batang pelepah pohon itu yang dijadikan untuk medianya ya, ditulis ya. Kertas, velum, papirus atau bahan-bahan serupa yang isinya ditulis tangan. Jadi itu tulisan tangan, mesin cetak belum ada. Kemudian kodek ini dikembangkan oleh bangsa Romawi seperti buku. Nanti kamu lihat ada gambarnya kok ya, seperti buku sekarang ini. Jadi buku sekarang ini itu kelanjutan dari kodek, cuman kodek belum dicetak. Johann Gutenberg belum lahir, belum menemukan mesin cetak. Johann Gutenberg kan dari Jerman tuh belum menemukan mesin cetak. Nanti kamu lihat lah ya, kamu searching itu ada kok gambarnya kodek. Nah, itu menjadi inspirasi kita bikin buku sekarang ini. Kalau dulu nggak gitu, digulung dia, panjang berapa meter. Makanya ada gulungan naskah laut mati, karena nggak lembaran yang tertumpuk. Lembaran tertumpuk itu dari kodek. Ya, itu sekilas tentang kodek ya, supaya nanti kalau aku cerita kodek kamu tahu, jangan kodek opo. Sekarang ada kodek Sinaiticus dan ada kodek Vaticanus ya, adalah dua naskah kuno yang memuat salinan Alkitab Kristen dalam edisi Yunani. Namun naskah ini sesungguhnya banyak memuat kesalahan. Ya. Penyalinan dan kecerobohan juru tulis yang mengurangi nilai kebenarannya. Menurut Herman C. Hoskier, ya, ini tanda bacanya nggak dihitung, kesalahan tanda baca nggak dihitung ya. Ya, ada ya tanda baca. Ada 3036 varian tekstual di antara Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus dalam teks kitab-kitab Injil saja dengan perincian sebagai berikut. Ya. Matius ini 600 kebanyakan. Injil Markus 567. Injil Lukas 791. Injil Yohanes paling banyak 1022. Itu siapa? Pengamatan yang dilakukan oleh Herman C. Hoskier. Ya, itu sebagai introduction ya tentang kodek ya. Nanti lengkapnya kamu bisa hunting sendiri, bisa ke Wikipedia dan segala macamnya banyak itu ya. Aku ini hanya memberikan pengantar saja. Nah, sekarang kita berlanjut. Markus 16:9-20 tidak ada di kodek. Pertanyaannya di mana? Dari mana ini ada? Nanti ini ya, kalau kita baca terus ke bawah itu ada muncul bapak-bapak gereja, ada Justinus Martir, ada Dieta Caesaron, ada Irenaeus ya. Itu tahun 150-an sampai 170-an ya, dan Santa Hippolytus 170 sampai, jadi sudah 1 abadan setengah ya. Yang membuktikan bahwa ayat-ayat itu tidak asing bagi bapak-bapak gereja tersebut. Iya, masalahnya kan kita tanya, bapak gereja itu dapat dari mana? Dia bukan Kanjeng Nabi Isa, dia bukan Yesus. Ya, dari mana bapak-bapak gereja Irenaeus dan konco-konconya itu dapat Markus 16:19-20 ini? Ya, itulah yang mengatakan bahwasannya Markus 16:19-20 karena dia tidak terdapat dalam 2 kodek itu, maka ini adalah sesuatu yang ditambahkan. Maka aku harus memberikan respect, penghormatan kepada teman Katolik yang dengan jujur mengatakan, ya begini, tentu kita tidak bisa menjawab secara pasti mengapa Markus 16:9-20 tidak terdapat dalam kedua kodek itu. Ya, tetapi yang jelas fakta ini sama sekali bukan dasar bukti bahwa Injil sekarang ini palsu. Baik kodek Sinaiticus maupun kodek Vaticanus hanyalah manuskrip kuno yang memungkinkan bisa memberi kesaksian tentang sebuah teks tertentu. Harus diakui bahwa Markus 16:9-20 memang banyak diperdebatkan.
Gue nggak tambahin, nggak kurangi lo ya. Baca apa adanya ini. Ini pengakuan mereka sendiri, saudara kita Katolik. Banyak diperdebatkan. Tapi aku bilang, kalau sudah jatuhnya iman, ya nggak apa-apa. Monggo silakan saja diimani. Dan kita nggak perlu diskusikan. Karena iman. Selesai sudah. Tapi di sini jalur kita bukan jalur iman. Kita jalur diskusi. Ayo kita diskusikan. Maka dikatakanlah bahwa Markus 16:9-20 sudah diakui ya. Tidak bisa menjawab secara pasti ya. Mengapa tidak terdapat dalam 2 kodeks Sinaiticus dan Vatikanus? Maka ini awalnya tidak ada. Kemudian dia tambahkan menjadi ada. Kenapa? Kalau tidak ada, seperti aku bilang tadi kan, minum racun dan segala macamnya itu kan sebetulnya tidak ada. Tapi kalau teman-teman Kristen menganggap itu ayat itu original, asli, ya monggo. Tapi cara pemahamannya jangan harafiah. Gue kurang legowo ya apa itu memberikan guiding kepada teman-teman Kristen. Artinya gue juga ngertilah perasaan teman-teman Kristen ya. Jadi gue juga tidak berempati, nggak begitu. Gue masih memberikan empati. Gue bilang ayat ini sebetulnya bermasalah. Ini kan kalau di dunia Facebook ini sudah lama kita perdebatkan. Ya. Jadi gue bilang ayat ini bermasalah loh. Karena di kodek nggak ada. Jadi bisa dikatakan ini tambahan alias palsu. Tetapi kalau teman-teman Kristen tidak bisa menerima, tetap mengatakan ini original, asli, meskipun tidak ada di kodek itu, ya monggo silakan. Cuman pemahamannya nggak boleh harafiah. Ya, gue kurang bijaksana gimana? Karena kalau dipahami harafiah, yang minum racun yang katanya orang sakit ditumpangi tangan sembuh. Lah kalau orang sakit ditumpangi tangan sembuh, cari saja orang yang paling beriman, rumah sakit itu ditutup aja. Rumah sakit Baptis, Karolus, ditutup aja, cukup kasih pengumuman. Yang asam urat, sekarang kan lagi top. Yang asam urat, terus apa menaik itu? Stroke dan segala macamnya, jantung yang katanya silent kill, sekarang kumpul, besok ada tumpangan tangan, sembuh gitu. Tumpangi tangan saja. Untuk apa bangun rumah sakit? Kalau memang bisa dibuktikan. Racun-racun minum. Ular-ular berbisa, suruh gigit. Mau gigit nggak? Mampus nggak digigit? Itu namanya kita menguji secara pengetahuan. Bukan ujuk-ujuk iman terus jangan mencobai Tuhan loh. Kita nggak mencobai Tuhan kok. Jadi kamu dikasih ayat palsu, terus kita mau uji, kamu bilang mencobai Tuhan. Berarti kan kamu sudah membela bahwa ayat itu original. Padahal harus diuji dulu, original atau enggak. Gitu. Nah, ayat ini tidak original. Maka, ya karena di ayat 19-nya, ya, ayat 19-nya, ini kan 20 ya. Ini yang ke-19-nya, inilah yang dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Ya. Di sini dikatakan lalu terangkatlah ia ke surga. Yesus terangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Ini juga jangan dipahami harafiah. Duduk di sebelah kanan memangnya yang nulis ini bisa melihat Allah, si Markus. Ini sebelah kirinya Yesus, sebelah kanannya Allah gitu. Jadi kacau, ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ayat yang mengatakan Yesus terangkat ke surga. Kita bisa cek di sini. Ya. Itu ada di Lukas 24:51. Lokusnya sudah kita diskusikan ya. Kacau balau, ya. Take off-nya di mana itu? Kacau balau ya. Itu sudah kita diskusikan. Sekarang kita fokus ke Markus ini. Ya, sekarang ada Lukas ya 24:51 ya. Yesus terangkat ke surga. Ya. Kisah para Rasul ya 1:11. Yesus terangkat ke surga. Diulangi lagi KPR 1:22.
Yesus terangkat ke sorga. Nih. Sekarang perhatikan. Kalau soal tempat sudah berantakan kemarin. Nggak mungkin benar. Yang satu bilang Galilea, satu bilang Betani. Orang pertemuan terakhirnya aja ada yang bilang ke Tiberias kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku tulis dulu di sini ya. Penulis-penulis Injil, kita mulai. Sebetulnya tertua itu Injil itu Markus ya, tapi nggak tahu kenapa Matius yang paling depan. Matius ya. Markus. Ya. Lukas, Yohanes. Ya. Oke, perhatikan. Matius mengatakan naik ke surga juga atau tidak? Maka jawabnya tidak. Nggak ada ceritanya dia naik ke surga. Markus tertulis di Markus 16 ayatnya 19. Yesus terangkat ke surga. Tetapi setelah kita adakan cek and recheck, ternyata otentitasnya diragukan. Karena Markus 16 9-20 tidak terdapat dalam dua kodek, baik itu Sinaiticus maupun Vaticanus. Maka kita coret. Ya. Lukas ada. Yohanes tidak ada. Justru Yohanes sama sekali tidak menyinggung seperti halnya Matius tentang Yesus terangkat ke surga. Tidak ada. Ya. Yang ada cuman Lukas. Itu di mana? Di sini. Ya. Ada di Lukas 24:51, ada di Kisah Para Rasul 1:11, ada di Kisah Para Rasul 1:22. Ini di sini. Ada di Injil Lukas, ada di Kisah Para Rasul. Pertanyaannya, kalian tahu bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu yang nulis ya Lukas. Awalnya lihat Theophilus. Jadi yang mengatakan Yesus terangkat ke langit itu cuma Lukas. Matius, Markus, dan Yohanes bungkam 1000 bahasa. Nggak mengatakan. Bungkam 1000. Ini bahasa sastra Melayu ya. Bahasa. Silakan cek. Aku ngomong by data. Silakan cek. Anda punya argumentasi untuk bantah, silakan bantah. Kita diskusikan secara baik, secara terhormat. Tapi aku kasih ingat sama kalian. Kalau dalam konteks iman, tentu aku harus menghormati iman saudara-saudaraku Kristen. Tapi di sini masalahnya kita bukan berbicara tentang iman, tapi diskusi tentang pengetahuan. Ya, dari sini juga sekarang teman-teman Islamku yang mainstream tahu. Sumbernya aja ini loh bermasalah. Kok kamu masih mengimani Yesus diangkat ke langit gitu loh. Kan ya kebangetan. Islam itu kemudian, sebelum Islam cerita ini sudah ada. Sumbernya dari sini. Sumbernya bermasalah. Tuh kamu masih ngotot dikasih tahu. Padahal tadi ada yang ngomong di Al-Quran surat 3 ayat 2 ayat berapa tadi? 55. Orang nggak ada gitu kok bilang. Itu karena dia sudah otaknya sudah diisi dongeng, dan dongeng itu menggoblokkan kita, dia terima saja tanpa ngecek ke original teksnya. Itu akibatnya seperti itu. Maka bodohnya tak bertepi. Oke ya, sudah 1 jam lebih 4 menit, mohon dipersori ya. Kajian-kajian kita memang gitu ya, panjang-panjang, maunya sih cepet-cepet aja. Ya, semoga ini memperjelas kita semua ya. Jadi clear ya. Kalau kemarin kan sebetulnya mau kusi yang Markus ini datang dari komentar teman kita Kristen, ternyata yang datang dari saudara kita yang Islam dari Yogyakarta, Kang Mas Edi Margono ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, toh ini sama-sama untuk pembelajaran kita bersama. Oke, itu ya keadaannya seperti itu ya. Jadi sekarang silakan berpikir, masihkah Isa diangkat di langit? Ya, aku sudahi sampai di sini ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya jaga.
Al-Quran jaga, iman jaga Islammu dalam bingkai keindahan dan simpan dalam hatimu dalam sebuah keindahan. Tetapi pesanku, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain, harus kita hormati, ya. Ada perbedaan, bawa ke dalam ranah diskusi, saling hormat, diskusi dengan bagus, dengan baik. Jangan sampai memutuskan silaturahmi persaudaraan, ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan semuanya, ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.